Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, selesai kita tilawah atau membaca. Selanjutnya salawat dan salam memohonkan kepada Allah, semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini adalah melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133 sampai 134, sambungan dari surat Al-Anfal ayat 29 kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik belaka lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi pada ayat 133 surah Al-Imran tadi, hubungan antara maghfirah dengan jannah. Jadi kalau maghfirah itu kaitannya sama apa? Yaitu masalah dosa. Nah, makanya lagi contoh pada pertemuan tadi sebelumnya antara nabi yang tua, nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tinggal di surga gara-gara melakukan satu kezaliman, yaitu melanggar larangan Allah, la taqrabu hadhihi syajarah, dikeluarkan oleh Allah dari surga karena pelanggaran. Nabi Muhammad SAW tinggal di dunia, dibawa ke surga ketika Mi'raj karena mematuhi aturan. Ada yang mau kemarin awal yang dari ini masuk grup Nabi Adam salah cie, atau masuk grup Nabi Muhammad tidak bersalah, atau grup baru. Senyum jangan kayaknya ada kawan apa tanya oleh elo. Kalau Nabi Adam salah cie, nah kalau Nabi Muhammad tidak ada salah, nah itu maka maksum itu. Ah dibawa ke surga Nabi Adam salah cie, diturunan dari surga kul Nabi itu min ajamina. Anak awak kini pun masuk grup Nabi Adam salah cie, atau grup Nabi Muhammad tak ada salah, atau grup baru. Grup baru, grup Slemak Bea itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, kalau ingin masuk grup Nabi Muhammad, insya Allah bisa. Nah, caranya takwalah. In tattaqullah yaj'al lakum
furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada awak, Allah hapuskan kesalahan awak, dan Allah ampuni awak. Maksudnya surga kau mu'iddat lil muttaqin. Jadi kami pun tak masuk grup Nabi Muhammad. Ustaz, tunggu dulu Bapak dan Ibu. Kalau Islam, Muslim, insya Allah tidak diragukan. Tapi masuk grup Nabi Muhammad, tunggu dulu deh. Bagi contoh. Kata Nabi awak, kalau awak sesama umat Islam, lalu ada perselisihan, ada terjadi percecokan, atau terjadi pertengkaran, lalu sampai tidak bakal sapuan, sampai tidak bersembunyi, besok kampung ambo igat. Kalau lebih dari 3 hari ada cek Nabi. Falaisa minni. Apa siapa mengatakan grup Nabi Muhammad? Falaisa minni artinya mereka bukan masuk golonganku. Nah, kan banyak cerita. Jadi baca orang mengaku masuk grup Nabi Muhammad, Nabi saja tidak mengakui bahwa masuk golongannya. Contoh cek lagi. Maka lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk berkorban lalu tidak mau dia berkorban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Apa aja mengaturkan waktu sebut Nabi itu? Tetapi salat sudah mulia Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya setiap hari Jumat khatib selalu mengingatkan awak, ittaqullaha haqqa tuqatih. Nabi juga selalu mengingatkan awak, ya ayuhan nas ittaqillah haitsuma kunta. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang benar, mereka panjang-panjang sudah diterangkan kemarin. Kini secara zahir, kalau kemarin secara batin sudah kita jelaskan, ya ja'alakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Nah, hari ini kita lanjutkan yang kemarin. Dikulu dalam ayat pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Jangan meminta apolai mancilo berharap untuk diberi pun itu. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tandanya mulia adalah tangannya selalu berada di atas. Waktu lapangnya memberi, waktu sampingnya memberi, sembunyi memberi, terang-terangan memberi, sirra wa alaniyah, billaili wan nahar, waktu malam memberi, waktu siang juga memberi. Pokoknya pikirannya selalu tangannya bara dunia walaupun dalam keadaan samping sekalipun. Nah, kita beri contoh kemarin. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Benarkah kita berhasil menjadi orang bertakwa? Bahkan orang bertakwa yang bisa dilihat. Perhatikan ayat tadi ayat 134. Yang keduanya adalah wal kaziminal ghaiz. Kalau sinan kan menahan amarah, nah ini betul. Iya, dan arti sesungguhnya Bapak dan Ibu, orang bertakwa itu adalah jiwanya mutmainah. Jadi orang bertakwa itu jiwanya tenang. Kenapa? Karena dia mampu menetralisir gejolak yang datang dari dalam hawa nafsu, dan dia mampu memblokir pengaruh yang datang dari luar, yaitu bisikan syaitan. Jadi tidak gampang amarah, tidak gampang emosi, tidak murah parabu. Makanya puasa melatih awak untuk menjadi orang penyabar. Asyamu nisfu sabri. Makanya kata Nabi, kalau sedang dalam keadaan puasa, dipancing orang emosi awak, dipancing orang amarah awak, jawab kata Nabi, inni shaim. Itu kira-kira Bapak Ibu,
kalau dicuki-cuki orang nanti awak tadi baca setek lain, ia lain bisa menahan gejolak dari dalam, lain bisa memblokir dari luar atau kilo-kilo. Tapi menaku jadinya pantu pantang tersinggung. Jangan hawa pantang kelintasan dan nafsu pantang kerendahan. Jadi ragu, marah, emosi itu sumbernya dari dalam dan dari luar. Dari dalam diri sendiri, dari luar adalah setan, baik setan jin dan setan manusia. Makanya orang bertakwa itu jiwanya tenang. Tidak Nabi diludahi bergejolak. Nah, kalau bangun diludahi berarti itu dipicani doang ada. Itu kan? Nah, itu maka macam tadi. Kenapa anda bisa? Jadi wajar kalau Allah memiliki jiwa yang tenang. Tadi kan sudah dikatakan dalam tadi, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dan surga dari Allah SWT yang luasnya surga langit dan bumi. Surga tadi disediakan bagi orang takwa, pantas kalau dia bisa dipanggil untuk ke surga. Coba mari kita buka surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, itulah nanti orang yang memiliki jiwa yang tenang, dia benar dijamin oleh malaikat rahmat. Assalamualaikum, selamat. Ayat irji ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Nah, sebelum masuk surga berkumpul dulu bersama hamba-hamba. Itu artinya orang-orang yang bertakwa. Ingat aja kemarin, antara warga negara dengan abdi negara, antara muslim dengan muttaqin. Jadi antara orang bertakwa dengan orang Islam beda, antara warga negara dengan abdi negara beda. Jadi yang patuh ke undang-undang negara adalah abdi negara, yang bebas itu adalah warga negara. Yang patuh kepada aturan agama itu adalah orang yang bertakwa, yang bebas itu adalah orang Islam. Nah, jadi kemudian itu disuruh, barulah berkumpul sesama, baru diantar ke surga. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Setelahnya berkumpul. Coba lanjut dulu. Kita buka surat An-Nazi'at, surat yang ke-79 ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Nah, jadi Bapak Ibu, maka sampai terjadi marah dalam diri awak, sampai awak emosi dalam diri awak, dan karena anda bisa menahan gejolak dari dalam Tuhan. Rekor tiba kalau mulainya bergerak, setan tinggal mendorong-dorong saja. Makanya orang bertakwa tadi bisa menetralisir gejolak yang dari dalam dan mampu memblokir yang datang dari luar.
Kalau belum seperti itu, memang awak belum lulus. Jadi solusinya bagus Ustaz. Ya berarti tidak lulus kami jadi orang bertakwa asli Ustaz. Pas anak sekolah kini remedi. Arti remedi penumur. Ayo lama balik sampai lo pengumuman tahun minggu dah. Kalau ada pengumuman dah jadi remedi lah belok-belok selalu itu itu. Bapak yang mesti dia itu sejam kala ya, kembali tidak lulus itu ulang. Dia disuruh kerja karya untuk ujian pertama. Jangan ada serius soalnya boleh. Baik Bapak dan Ibu. Nah, lanjut ya. Nah, di dalam video yang namanya nafsu tadi itu, yang jadinya nasabananya adalah coba buka surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Jadi musuh awak sebenarnya dan mengendalikan awak sebenarnya mendorong-dorong dari awak dulu. Setan itu kok tinggal menambah aja aja. Tentu Nabi Adam tadi dikatakan oleh Allah. Makalah anak ketujuh, tapi nak pohonan siapa jangan dah. Engkau fatakuna minaz zalimin, kalau engkau langgar, engkau termasuk orang yang zalim. Engkau mau bergerak nafsu sekali. Ahmad kau dilarang Allah Rasul Baal. Nah ini capek. Atau nafsu baru harus akan masuk. Atau namanya pun itu wahai Adam. Itu arti kekal. Jadi Allah tak ingin engkau kekal dalam sanggup bodoh. Allah tak ingin engkau seperti malaikat. Dia suara malaikat. Tadi awallah boleh punya keinginan. Itu nafsu tadi. Nah dikatakan jangan dekati. Nah, itulah makna innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong untuk melakukan berbagai macam pelanggaran. Nah, ada illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah. Itulah nafsunya orang bertakwa, karena dia selalu berbuat ihsan. Sudah katakan oleh Allah tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau nafsu awak masih mendorong awak di kantor korupsi, di pasar menginjau dalam timbangan, di sawah di barat mandi dua pucuk birang, hadirin. Pokoknya kalau menggalih kadang-kadang menutup dalam pokok semacam bagaimana, itulah nafsu awak yang dorong satunya. Nah, because setan juga mempelunjur saja, yang mendorong saja tu. Itu yang sifatnya nafsu kaifari, nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Nafsu siapa yang diberi rahmat oleh Allah adalah nafsunya orang-orang yang bertakwa tadi. Kenapa nafsu dia yang diberi rahmat oleh Allah? Karena dia selalu berbuat ihsan. Ayo coba lanjutkan surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ciptakan dengan baik,
berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Coba perhatikan kalimat terakhir. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di Qurannya disebut dengan muhsinin, karena adalah berbuat ihsan. Ustaz, Nabi pernah ditanya oleh guru beliau malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, tahu aku yang disebut dengan ihsan. Dijawab oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau mengabdi kepada Allah, engkau berbuat untuk Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya. Kalau tidak bisa engkau melihat kepadanya, berkeyakinanlah Allah yang selalu melihat kepada Allah. Kira-kira Pak Mamor contoh jenak pencontoh. Anak awak sedang asyik membuka HP, lalu nanti tontonnya sesuatu yang kurang baguslah untuk anak-anak. Lalu ketika awak tiba nyutuka jana lain atau nyusuruhan, kira-kira sababnya anak awak tadi membuka menyuruh DA. Takwik jo awak, betul bu? Iya. Kalau awak berkondak adolai, nah kira-kira banyak boleh. Nyob balik dibuka takah nak tadi balik, betul tak? Kira-kira bapak dan ibu, apabila awak bisa melakukan sesuatu yang Allah indah ado dan ke awak, atau tujuan kamu bilo tu saat itu, sehingga bisa awak korupsi, sehingga bisa awak mengicu dalam timbangan, sehingga bisa awak berselingkuh, sehingga bisa melakukan apabila Allah dah ado ke awak. Jadi baca Allah memberikan rahmat kepada awak, keberadaannya tidak kita hargai. Dia orang bertakwa itu merasakan itu, maka disebut dengan ihsan. Seakan-akan dimalia kepada Allah dan Allah malia kepada ini. Jadi kini manusia tidak ada sama anak yang takut jurang tu tadi kata nampak orang tu takut ini. Baik waktu dia balik ke hobinya balik. Jadi awak seperti itu baru. Coba kita lanjut. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, baca rohnya main kucing-kucingan. Nah, lihat Bapak Ibu, situlah awak akidah awakku yang belum tepat. Jadi seakan-akan di mana Allah? Ya di masa ini. Dekat gua hilang Allah, dikadai hilang Allah, ditapilawi hilang Allah, disama-sama hilang Allah. Jadi orang bertakwa itu dia adalah orang yang ihsan, disebut dengan muhsin. Makanya rahmat Allah bagi kepada dia. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Jadi kalau tidak ada rahmat Allah dalam diri awak, itulah makanya gampang tersinggung. Karena memang jiwa awak itu tak terpancing, awak nafsu awak itu tak tersinggung. Hati-hati, kau tinggal setan mendorong. Makanya orang bertakwa,
wal kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan amarahnya. Seperti yang katakan tadi, menetralisir yang bergejolak dari di dalam hawa nafsu dan memblokir pengaruh yang datang dari luar, yaitu dari setan jin dan setan manusia. Karena waktu untuk masuk adalah kajian pada hari ini. Semoga bisa kita evaluasi diri awal, apakah saya sudah berhasil mencapai apa yang diinginkan oleh Allah atau belum. Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Hari kita tutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.